Polda tetapkan 32 tersangka baru kasus pembawa paksa jenazah COVID-19. Penjabat Wali Kota Makassar proses perwali surat keterangan bebas COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. Senang sekali TVRI Sulawesi Selatan Media Pemersatu Bangsa kembali hadir menjumpai Anda di Sulawesi Selatan hari ini bersama saya Inceng Pratiwi. Berbagai informasi menarik dan aktual akan kami hadirkan dan untuk informasi pertama kami hadirkan dalam segmen Berita Utama. Informasi pertama terkait aparat kepolisian gabungan dari Polda Sulsel bersama Polrestabes Makassar menggelar razia di sejumlah kafe. Hasilnya sejumlah pengelola kafe yang diketahui tidak menerapkan standar protokol kesehatan langsung diberikan sanksi teguran tertulis. Razia yang digelar oleh tim gabungan Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar di sejumlah kafe di ruas wilayah Kota Makassar dilakukan guna memastikan diterapkannya standar protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di Kota Makassar yang terbilang masih besar. Dari dua lokasi yang diperiksa polisi di sekitar kawasan Kecamatan Bontoala didapati masih ada beberapa pelanggaran. Di antaranya penyediaan lebih dari 2 kursi pada satu titik meja yang tak jaga jarak antar pengunjung, serta tak ada penempatan tempat cuci tangan bagi para pengunjung. Menurut Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Mas Guntur Laupe terkait dengan pengelolaan usaha yang ditemukan masih melanggar, aturan langsung diberikan penindakan dengan pemberian sanksi teguran tertulis. Sasarannya ya, antara lain adalah kafe-kafe atau tempat berkumpulnya banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Itu berbentuk himbauan intinya itulah. Jadi berikut himbauan dan sekaligus tindakannya seperti saja, melaksanakan kegiatan tindakan barangkali minimal teguran. Sanksi teguran, Pak. Sanksinya saya kira ada ya, terutama dari pihak pengelola karena sebelumnya sudah berjanji yang bersangkutan bahwa diberikan kesempatan untuk buka usahanya tapi harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, bagi mereka yang melanggar kita akan berikan tindakan. Dalam kesempatan ini sejumlah para poluan cantik juga turut mengkampanyekan kepada masyarakat melalui papan bicara untuk tetap bersama-sama menjaga diri dengan mentaati aturan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan hidup bersih demi mencegah penyebaran COVID-19. Rencananya razia serupa akan terus dan rutin dilakukan oleh pihak kepolisian di pusat keramaian di Kota Makassar untuk mencegah penyebaran COVID-19. Mustamin Mustari, TVRI Sulsel melaporkan. Polda Sulawesi Selatan kembali menetapkan tersangka tambahan pelaku pengambilan paksa jenazah COVID-19 di 4 rumah sakit berbeda di Kota Makassar. Masing-masing di Rumah Sakit Dadi, Rumah Sakit Labang Baji, Rumah Sakit Stella Maris, dan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Tersangka tambahan kembali ditetapkan dalam penyidikan kasus pengambilan paksa jenazah COVID-19 di 4 rumah sakit berbeda. Dengan demikian, Polda Sulawesi Selatan telah menetapkan 32 tersangka pelaku pengambilan paksa jenazah COVID-19 di rumah sakit. Umumnya, tersangka tambahan yang baru ditetapkan itu merupakan pelaku pengambilan paksa jenazah yang terjadi di Rumah Sakit Labuan Baji, Kota Makassar. Dari 32 terduga pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu, 13 diantaranya dilakukan penahanan. 4 dilakukan isolasi mandiri, 1 tersangka lainnya dilakukan penangguhan penahanan atas pertimbangan kemanusiaan. Sementara 14 tersangka lainnya dikenai wajib lapor dengan pertimbangan kemanusiaan serta dengan alasan subjektif dan objek penyidik. Penyidik Polda Sulsel lebih awal menetapkan 12 tersangka, masing-masing berperan aktif melakukan pengambilan paksa jenazah COVID-19 di 4 rumah sakit berbeda. Untuk pelimpahan berkas perkara, Polda Sulawesi Selatan masih terus mendalami penyidikan guna melengkapi berkas perkara para tersangka pembawa paksa jenazah COVID-19. Mustamin Mustari, TVRI Sulsel melaporkan.
Untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan memiliki kekuatan hukum, maka pemerintah Kota Makassar saat ini mempercepat proses penertiban peraturan wali kota atau perwali yang di dalamnya mengatur tentang keterangan bebas COVID-19. Kota Makassar saat ini tidak hanya menjadi zona merah dalam peta pandemi COVID-19, tetapi juga epicentrum penyebaran COVID-19. Karena itu, perkembangan kasus COVID-19 di Kota Makassar juga akan mempengaruhi perkembangan COVID di daerah lainnya. Untuk memutuskan mata rantai penularan atau transmisi COVID antar daerah, maka penjabat wali kota Makassar, Profesor Rudi Jamaluddin, mempercepat proses penerbitan perwali yang di dalamnya mengatur tentang keterangan bebas COVID-19 bagi mereka yang keluar atau masuk di Kota Makassar meski hanya lintas daerah. Rudi Jamaluddin menyatakan keyakinannya setiap aparat di daerah mengetahui kondisi kesehatan warganya masing-masing. Sedang untuk Kota Makassar tidak hanya melibatkan aparat pemerintah tetapi juga pengurus RT dan RW. Pemberlakuan surat keterangan bebas COVID nantinya sudah dengan pertimbangan dampak ekonomi maupun sosial meski akan dibuka pemeriksaan pada pintu masuk Kota Makassar. Nah, saudara, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana revisi perwali yang mengatur tentang protokol kesehatan, kita akan berbincang singkat dengan penjabat wali kota Makassar, Profesor Rudi Jamaluddin. Selamat sore, Pak Wali. Selamat sore, Ibu Inceng. Ya, sebelumnya kami Assalamualaikum ucapkan selamat kepada Pak warahmatullahi Wali menduduki jabatan sebagai penjabat wali kota Makassar, Pak. Terima kasih, Bu Inceng. Nah, Pak, di awal menjalankan pemerintahan ini, Pak Wali menyatakan perlunya revisi perwali yang mengatur tentang protokol kesehatan di Kota Makassar. Salah satunya adalah perlunya surat kesehatan bebas COVID-19 bagi warga luar kota yang akan masuk ke Kota Makassar. Nah, bagaimana jelasnya, Pak Wali? Iya, jadi menangani COVID ini tentu salah satu faktor yang kita harapkan bisa kita lakukan adalah mempersempit ruang gerak perpindahan virus-virus COVID tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kita harus sadari bahwa Makassar ini adalah epicentrum Sulawesi Selatan. Ya, banyak daerah-daerah yang lain itu sudah bagus hanya karena mobilitas orang baik dari Makassar maupun ke Makassar dan kembali ke daerahnya itu masih jalan begitu longgar sehingga beberapa daerah naik kembali. Nah, sehingga untuk membatasi ini, membatasi gerakan orang-orang yang tidak perlu ke Makassar dulu. Sebaliknya orang yang harus keluar Makassar tidak perlu harus keluar dulu. Maka kita melakukan kebijakan untuk melakukan pembatasan. Ya. Nah, pembatasan ini kita harus yakin bahwa orang yang masuk ke Makassar itu memang orang-orang yang betul-betul penting dan orang-orang yang bebas dari COVID itu sendiri. Baik keluar Makassar maupun masuk Makassar. Nah, sehingga kami akan melakukan pembatasan gerakan-gerakan yang baik masuk maupun keluar tersebut. Nah, Pak, tim percepatan penanganan COVID-19 Kota Makassar berpijak pada 3 konsep, yakni kepatuhan, kejujuran, dan saling pegang tangan. Aplikasinya seperti apa, Pak Wali? Iya. Nah, kami melihat bahwa COVID ini sebenarnya sederhana. Ya, faktor yang paling utama untuk menyelesaikan COVID ini, kita tidak berbicara seberapa besar anggaran yang kita perlukan. Tetapi sebenarnya untuk menyelesaikan ini yang dibutuhkan adalah kepatuhan masyarakat untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan. Sehingga kalau orang semua pakai masker, orang semua jaga jarak dan cuci tangan, kalau kita berbicara ekstrim, semua masyarakat Makassar patuh menggunakan masker. Maka virus ini tidak bisa kemana-mana. Dia tidak bisa masuk ke orang yang negatif dan juga tidak bisa keluar dari orang yang positif. Nah, kalau kita berbicara masa inkubasi virus tersebut dalam 14 hari, maka dengan sendirinya virus itu akan terdegradasi atau mati sendiri di dalam individu-individu masyarakat Makassar. Nah, akhirnya kita bisa tekan. Nah, kemudian yang kedua adalah kejujuran. Nah, kejujuran ini penting supaya masyarakat yang merasa dirinya ada gejala, janganlah keluar rumah, janganlah bergaul dengan teman-temannya yang negatif. Ya. Dia harus jujur mengatakan dan melaporkan kepada Pak RT kondisinya. Dia harus jujur. Nah, kebersamaan itu adalah bahwa merasa bahwa
masalah virus COVID ini adalah masalah diri kita. Kita harus berpikir bahwa kalau saya terpapar, maka akan membahayakan anak-anak saya atau saudara saya atau keluarga saya. Nah, dengan demikian akan tumbuh kebersamaan bahwa ini musuh kita bersama. Nah, kalau kita semua merasa bersama, kemudian kita mau jujur dan semua menggunakan protokol kesehatan, maka saya yakin pandemi COVID di Makassar bisa kita tekan. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, kami mengambil kebijakan untuk melakukan yang disebut dengan edukasi masif. Ya. Kita akan mengajak seluruh kalangan masyarakat Makassar untuk bisa memahami bahwa di satu sisi COVID ini bukan aib, tidak perlu kita takuti. Tetapi kita harus waspada diri kita jangan sampai terpapar COVID. Karena akan membahayakan orang lain yang diharapkan akan tumbuh kepatuhan. Ya. Kemudian langkah yang kedua yang kita ambil adalah melakukan tindakan preventif massal. Ya, seperti misalnya melakukan kegiatan desinfektan, tetap melakukan kegiatan-kegiatan tracing, ya, kemudian melakukan rapid test di titik-titik rawan penularan. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan tindakan pengawasan masif. Nah, tindakan pengawasan masif ini kita akan lakukan dengan jaminan bahwa semua masyarakat Kota Makassar terpantau kondisinya dengan memaksimalkan jumlah RT yang ada di Kota Makassar yang jumlahnya hampir 5.000 RT. Nah, kami punya konsep untuk membentuk sekitar 500 tim yang akan bergerak di semua RT yang ada di Kota Makassar. Dengan harapan bahwa semua masyarakat Kota Makassar bisa kita pantau bahwa di dalam aktivitasnya itu paling tidak menggunakan masker, menjaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan. Nah, kalau ini bisa kita sinergikan antara edukasi dengan pengawasan, ya, maka akan tumbuh kepatuhan yang berasal dari pengawasan dan kepatuhan yang tumbuh karena kesadaran sendiri melalui edukasi. Nah, kita harapkan ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat di dalam menggunakan masker yang semakin tinggi. Ya. Perlu kami sampaikan bahwa pada saat Makassar dalam PSBB, itu tingkat kepatuhan kita itu ada di level 60-70%. Tapi setelah PSBB, ditambah dengan beberapa kebijakan yang melonggarkan beberapa kegiatan berkumpul, itu anjlok kita punya tingkat kepatuhan menjadi cuma sekitar 30%. Nah, inilah penyebab peningkatan positif COVID di Kota Makassar. Nah, kepatuhan inilah yang kita ingin tingkatkan kembali dengan harapan bahwa dia akan kembali menurunkan atau menekan penyebaran COVID di Kota Makassar. Nah, misalnya Pak, jika memang langkah-langkah 3 tadi yang antara edukasi masif dan pengawasan masif yang dilakukan, namun tidak dijalankan oleh masyarakat di Kota Makassar, apakah akan mengambil langkah PSBB ketiga akan diterapkan? Sekarang kami tidak pernah berpikir lagi untuk melakukan PSBB ya. Kenapa? Karena itu tadi, kalau PSBB kita lakukan, mungkin saja kita bisa selamat dari COVID. Tetapi ekonomi kita akan berhenti dan akan terpuruk. Istilahnya jangan sampai kita terpapar COVID, tapi kita juga terkapar oleh ekonomi. Nah, sehingga menurut saya, kita tetap gerakkan aktivitas roda-roda ekonomi kita secara terbatas, sepanjang itu protokol kesehatan bisa dilaksanakan. Ya. Seperti misalnya di dalam edukasi masif, kita akan memanfaatkan hotel-hotel, mal, ya, masjid-masjid, gereja untuk selalu mengumumkan, mengedukasi masyarakat-masyarakat tentang pentingnya melaksanakan kepatuhan protokol COVID. Kemudian setiap rumah makan, kita harus jamin bahwa mereka melaksanakan protokol kesehatan di dalam pelaksanaan kegiatannya. Nah, sepanjang protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan benar, sebenarnya kita tidak perlu takut dengan COVID ini. Karena kalau kita semua pakai masker dan jaga jarak, COVID tidak bisa kemana-mana. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Dan selanjutnya Bapak juga ini melibatkan tim epidemiologi Universitas Hasanuddin. Bagaimana kerja mereka? Jadi sebelum saya dilantik sebagai PJ Wali Kota Makassar,
saya sudah mulai mempersiapkan konsep-konsep untuk penanganan COVID ini. Makanya saya melakukan koordinasi dengan Rektor Universitas Hasanuddin untuk memohon bantuan beliau memberikan ahli-ahli terbaik epidemiologi yang ada di UNAS untuk membantu. Kenapa? Karena kita sangat membutuhkan keahlian epidemiolog untuk bisa mengidentifikasi secara tepat ya penanganan pandemi ini. Supaya langkah-langkah kebijakan kita juga tepat sasaran sesuai dengan keilmuan yang ada pada epidemiolog tersebut. Dan alhamdulillah tim ini sudah sedang bekerja, ya insya Allah langkah-langkah penanganan secara teknis dan ilmiah dari tim ahli akan segera dipaparkan. Dan di satu sisi kami sedang menggodok penyiapan perwali untuk bisa mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan yang saya sebutkan tadi. Baik Pak, untuk pelibatan pengurus RT dan RW untuk ikut menangani COVID-19, bagaimana penjabaran di lapangan Pak? Iya, jadi RT dan RW ini saya anggap sebagai satu unsur yang paling penting. Dengan RT dan RW yang bekerja sama dengan baik, maka tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa terpantau. Oleh karenanya, melalui koordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan, ya ketua-ketua RT, ketua-ketua RW kita libatkan secara aktif untuk turut serta dengan tim yang kita bentuk untuk melakukan monitoring masyarakatnya terkait dengan kondisi yang ada di dalam RW-nya. Baik, terakhir Pak, apa saran Bapak penjabat wali kota untuk warga Kota Makassar saat ini di tengah COVID-19? Ya, harapan saya kepada masyarakat Kota Makassar, yang pertama, mari kita cintai diri kita. Mari kita cintai anak-anak kita. Mari kita cintai orang tua kita. Kita lindungi mereka semua dari COVID dengan mematuhi protokol kesehatan dan menjadikan diri kita sendiri sebagai contoh bagi yang lain. Kita memberikan edukasi kepada orang lain di sekitar kita, saudara kita, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita yang ada di tingkat RT, RW. Nah, kalau semua ini bisa kita lakukan, saya yakin dan percaya, dan saya yakin bahwa masyarakat Kota Makassar adalah masyarakat yang patuh dan ingin melihat Kota Makassar ini bisa segera terbebas dari pandemi COVID-19. Baik, terima kasih Pak Profesor Rudi Jamaluddin, penjabat wali Kota Makassar. Semoga selalu sehat dan sukses menekan COVID-19 di Kota Makassar. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bu Inceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, untuk informasi selanjutnya terkait rapid test massal bagi keluarga pasien COVID-19 di Kabupaten Pindrang sepenuhnya dibiayai gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Pindrang. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Pindrang tetap membiayai uji cepat rapid test bagi keluarga pasien COVID-19 untuk mengetahui kondisi kesehatannya, sehingga dapat dilakukan penanganan COVID-19 secepatnya dengan melakukan pengambilan swab untuk dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dan merujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Lasindrang Kabupaten Pindrang untuk mendapatkan perawatan sambil menunggu hasil swab. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 daerah Pindrang, Andi Irwan Hamid mengatakan kebijakan membiayai uji cepat rapid test bagi keluarga pasien COVID-19, terutama yang diduga pernah kontak erat dengan pasien COVID-19. Bahkan bagi pelajar, mahasiswa, dan pencari kerja, warga Kabupaten Pindrang akan digratiskan. Dijelaskan Ketua Gugus Tugas Pindrang, selain membiayai rapid test, juga pengambilan sampel swab bagi seluruh anggota keluarga pasien yang diduga pernah kontak dengan warga Kabupaten Pindrang yang positif COVID-19. Kalau hasil swabnya positif, ya kita lakukan tracing lagi. Pikirkan ini 4 orang saja yang positif, bersamaan tracingnya kurang lebih 100 orang. Jadi kita berusaha menekan biaya untuk COVID ini. Anggapannya orang bisnis lah, apalah. Cuma ada ini orang yang tidak memahami, yang selalu bicara, mau enggak.
Tim medis gugus tugas terus melakukan rapid test massal kepada warga Kabupaten Pindrang yang diduga pernah kontak erat dengan pasien COVID-19. Dan bagi warga, hasil rapid testnya reaktif langsung diisolasi di Rumah Sakit Lasindrang, Kabupaten Pindrang. Asnadi Kala melaporkan. Saudara, kami akan kembali dalam segmen Sulsel Membangun setelah jeda pariwara berikut ini. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara, dan informasi lainnya terkait Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Nurdin Abdullah, menyebut salah satu penyebab longsor hingga menyebabkan putusnya jalan poros Palopo Toraja adalah alih fungsi lahan ditambah curah hujan yang tinggi. Bencana alam longsor di perbatasan Palopo dan Toraja Utara membuat jalan poros tertutup dan sejumlah rumah rusak parah tertimbun material longsor. Menurut Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, penyebab longsor diduga akibat adanya alih fungsi lahan di wilayah tersebut, ditambah lagi curah hujan yang cukup tinggi. Sebelumnya saat mengunjungi lokasi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak bermukim di sana. Namun masyarakat terdampak bencana diminta tidak khawatir karena pemerintah Sulawesi Selatan akan hadir di tengah masyarakat untuk memberikan bantuan. BPBD dan UPT Dinas PU juga segera turun ke sana. Mengingat 10 kepala keluarga atau KK yang terdiri dari 60 warga harus mengungsi, 7 rumah hancur dan 5 diantaranya hanyut terbawa longsoran. Kerugian materi warga akibat bencana ini ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. Saya udah ke sana ya bulan lalu waktu awal longsor. Saya udah ingatkan bahwa ini jalan memang tidak boleh ada bangunan di kiri kanan karena ini sangat riskan karena dia pas jurang. Yang kedua, land stability-nya itu tidak kuat ya. Dan yang ketiga, silakan membangun tapi jangan permanen. Nah, rata-rata mereka bangun rumah batu bertingkat, ya, bikin warung. Nah, saya kira inilah yang membuat beban lahan yang di situ jadi nggak kuat. Akhirnya dia. Bantuan kepada masyarakat Pak sudah apa saja hingga hari ini? Udah, insya Allah pemerintah hadir lah. Ya. Khusus untuk jalan menurut Nurdin Abdullah, jalan yang mengalami kerusakan berstatus jalan nasional sehingga menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun akses tidak akan terganggu karena pemerintah provinsi sudah membuka jalur baru rantai Paubua. Direktur Utama LPP TVRI Imam Brotoseno kembali melantik 154 penjabat struktural baik di lingkungan TVRI pusat maupun daerah, termasuk pejabat di LPP TVRI Sulawesi Selatan. Sebagai bagian dari upaya mengembangkan potensi karyawan, kemarin 29 Juni 2020, LPP TVRI melakukan rotasi pada 154 pejabat struktural, baik di lingkungan TVRI pusat maupun TVRI daerah, termasuk pejabat LPP TVRI Sulawesi Selatan. 3 pejabat yang saat ini menduduki jabatan kepala bidang maupun kepala seksi di TVRI Sulsel dirotasi ke stasiun lain. Ketiga pejabat tersebut adalah Alam Zakir ST dari Kepala Bidang Teknik TVRI Sulsel menjadi Kepala Stasiun TVRI Papua, Dharma Setiawan dari Kepala Bagian Umum menjadi Kepala Stasiun TVRI Bengkulu, dan Isnaini Saufat dari Kepala Seksi Pengembangan Usaha menjadi Kepala Seksi Berita TVRI Sulawesi Tengah. Sementara di TVRI Sulsel sendiri akan menerima 5 pejabat baru yang masing-masing akan mengisi jabatan Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Teknik, Kepala Seksi Current Affair, Kepala Seksi Pengembangan Usaha, dan Kepala Seksi Akuntansi.
Pelantikan yang dilakukan secara virtual oleh Direktur Utama LPP TVRI disaksikan oleh Kepala Stasiun TVRI Sulsel, Sifak Masyudi, didampingi para pejabat struktural serta karyawan TVRI Sulsel bertempat di Studio 2 yang dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dalam sambutannya, Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno berharap kepada pejabat yang baru dilantik agar dapat memberikan kinerja yang lebih baik untuk membangun TVRI. Ingrid Herman, Ivan Samad melaporkan. Meski dengan menerapkan protokol kesehatan, ternyata layanan 1 juta akseptor KB secara serentak secara nasional dapat dilampaui, bahkan masuk dalam catatan rekor muri. Penegakan protokol kesehatan COVID-19 ternyata tidak menjadi penghalang untuk dapat mencatat rekor muri dalam hal layanan akseptor KB secara serentak. Buktinya, hingga malam tadi, data layanan 1 juta akseptor dari seluruh provinsi di Indonesia yang masuk sudah lebih 1 juta atau 113% dari target. Demikian halnya untuk pelaksanaan di Sulawesi Selatan dengan target layanan 27.000 akseptor hingga malam tadi. Data yang masuk sudah melampaui 31.000 akseptor dari pelaksanaan serentak di seluruh kabupaten. Jadwal pelaksanaan meski pada hari yang sama, namun jam pelayanan berbeda sesuai status pandemi COVID-19 di daerah masing-masing. Untuk Kota Makassar yang saat ini berada pada zona merah, maka waktu pelayanan yang diperkenankan hanya sampai jam 1 siang. Karena itu, untuk mencapai target di 14 kecamatan, maka jam pelayanan dilakukan lebih awal, yakni jam 7 pagi, dan hasilnya target dapat terlampaui, yakni 4.430 akseptor terlayani. Pelayanan 1 juta akseptor KB ini dilaksanakan dalam rangkaian memperingati Hari Keluarga Nasional ke-27 dengan tema BKKBN baru dengan cara baru, semangat baru dalam keluarga. Ini diharapkan dengan semangat baru yang dilakukan oleh BKKBN, bagaimana kami berkontribusi untuk memberikan pelayanan kepada keluarga-keluarga yang ada, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Bagaimana keluarga-keluarga ini dalam menanamkan 8 fungsi keluarga yang kita harapkan dengan 8 fungsi keluarga, tentu keluarga-keluarga ini akan semakin kuat dan akan dapat melahirkan generasi yang berkualitas. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan Andi Rita Mariani bersama pejabat Wali Kota Makassar Rudi Jamaludin meninjau layanan akseptor KB di Puskesmas dan kantor camat Tamalate. Imran Aco, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, selain memberlakukan pembatasan jam pelayanan dalam rangkaian upaya memutus mata rantai COVID-19 di Kota Makassar, maka pelayanan sektor KB di Kota Makassar juga harus menerapkan protokol kesehatan. Perkembangan kasus COVID-19 di Kota Makassar sempat menimbulkan keraguan beberapa akseptor KB untuk mengunjungi fasilitas kesehatan terkait penggunaan alat kontrasepsi. Namun demikian, keraguan itu sedikit demi sedikit mulai berkurang dengan konsistennya petugas pelayanan KB menerapkan protokol kesehatan. Selain menggunakan alat pelindung diri, maka pola pelayanan KB pada fasilitas kesehatan juga diupayakan sesuai protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, mengatur jarak, dan menghindari terjadinya kerumunan selama antrian. Menurut petugas lapangan KB Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sudah saling kenalnya akseptor dengan petugas banyak membantu petugas dalam menghilangkan keraguan akseptor untuk mendapatkan layanan KB. Ada sukanya, ada dukanya, ya. Kalau sukanya ya masih kader masih bisa kami berkoordinasi dengan kader. Kemudian yang menghubungkan kami dengan PUS juga melalui kader itu masih kami laksanakan. Kemudian komunikasi juga dengan kader tidak terputus. Dukanya ini saya kira banyaknya masyarakat ataukah PUS yang ingin ber-KB itu masih merasa khawatir, merasa was-was dengan adanya pandemi ini untuk ke fasilitas ke pelayanan kesehatan. Jadi ini mau pasang lagi, enggak Ji, karena biasa itu karena pertama enggak Ji, nyaman Ji dirasa. Menurut data PKB Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik,
yakni 6.692 akseptor, dan implan, yakni 2.454 akseptor. Imran Aco melaporkan. Dalam situasi keprihatinan akibat pandemi COVID-19, warga berupaya menjaga keakraban silaturahim meski melalui arisan secara virtual. Ini namanya semua sudah input di sini ya. Arisan warga ibu-ibu RT RW 09 Hartako Indah Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Arisan bulanan yang digelar bergilir di setiap rumah warga di setiap akhir bulan kini tidak dapat lagi dilakukan karena wabah COVID-19. Selain itu, himbauan untuk tidak berkumpul dan berkontak fisik dengan siapapun, tidak boleh berjabat tangan karena dikhawatirkan akan membawa penularan virus COVID-19. Membuat kegiatan arisan yang biasanya ramai kini sepi, namun tidak mengurangi semangat dan kekompakan ibu-ibu RT RW 09 untuk tetap menggelar arisan melalui pertemuan online via Zoom. Arisan daring ini berlangsung singkat yang diikuti sebagian ibu-ibu arisan Hartako Indah agar bisa saling melepas rindu, menanyakan kabar, hingga keseruan pengundian arisan yang disaksikan oleh seluruh anggota arisan. Ibu Ketua Arisan RT RW 09 Hartako Indah Makassar, Amelia Octavia mengatakan, arisan virtual ini menjadi cara untuk mengakrabkan silaturahmi antar ibu-ibu selama pandemi yang tidak dapat bertemu untuk menggelar pertemuan secara tatap muka. Silaturahmi ini sudah berjalan sejak dulu dari satu rumah ke rumah yang lain, warga RT 09 Hartako Indah. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, silaturahmi ini kami alihkan lewat secara virtual agar silaturahmi ini tetap berjalan seperti biasanya. Dan kegiatan ini akan terus dilakukan selama masa pandemi COVID-19 dan selama protokol kesehatan dilakukan. Selama wabah COVID-19 di Makassar masih tinggi, arisan virtual ini akan terus dilakukan setiap bulan setelah mendapat kesepakatan dari semua anggota arisan. Deslin melaporkan. Saudara, informasi dalam segmen Lintas Daerah akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara, dan informasi pertama dalam segmen Lintas Daerah terkait satu orang warga Toraja bernama Jeffrey, umur 23 tahun, hilang diduga tertimpa longsor di Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo,
Sulawesi Selatan. Satu orang warga Kabupaten Tanah Toraja bernama Jufri usia 23 tahun hilang diduga tertimpa longsor di Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Salah satu keluarganya bernama Immanuel datang mencari Jeffrey di lokasi longsor tersebut, namun tidak membuahkan hasil. Keluarga berusaha menghubungi Jeffrey melalui telepon selulernya, namun sudah tidak aktif. Menurut Immanuel bahwa Jeffrey berangkat ke Kota Palopo mengendarai motor sejak terjadi longsor hingga saat ini belum mendapat kabar dari Jeffrey. Informasinya ada keluarganya yang diduga hilang di daerah sini. Iya, Pak. Itu dari mana waktu itu? Dia dari Toraja mau ke Palopo. Sudah dihubungi dia atau bagaimana? Saya sudah berapa kali tapi nomornya tidak aktif. Tidak aktif sekarang. Tapi memang informasinya waktu itu dia melintas di daerah sini. Sekitar jam 2 dari Toraja itu. Dia sendiri? Sendiri, Pak. Apa yang dilakukan keluarga saat ini? Ya sekarang sih mencari. Itu Jeffrey berapa umurnya? Sekitar 23 tahun. 23 tahun. Dia kesini dia naik apa? Motor. Naik motor ya. Kedatangan Immanuel di lokasi longsor tersebut bermaksud untuk melaporkan ke pihak terkait agar membantu mencari Jeffrey yang diduga hilang sejak terjadinya longsor. Muhammad Ilyas, TVRI Sulsel melaporkan. Warga yang berada di lokasi longsor dihimbau agar waspada karena curah hujan masih tinggi di Kota Palopo. Bencana tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan terdapat 2 titik, yakni di kilometer 21 dan kilometer 24. Warga yang bermukim di lokasi titik longsor tersebut sebagian masih bertahan di rumahnya, kendati pemerintah setempat sudah mengimbau agar mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kapolresta Palopo AKBP Alfian mengungkapkan bahwa 2 titik longsor yang terjadi di daerah ini cukup parah, sehingga mengancam pemukiman warga setempat. Sementara ada 2 titik di kilometer 24 dan kilometer 21. Ya, jadi kami sudah memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya adalah masyarakat yang tinggal di kilometer 21 sampai 24 untuk segera evakuasi, karena kita tidak tahu ke depan apakah nanti akan ada longsor kembali, karena kita mengingat sekarang ini masih kondisi masih musim hujan dan tanah masih labil di atas. Saat ini warga yang mengungsi, pemerintah Kota Palopo, Sulawesi Selatan telah menyediakan tenda darurat untuk menampung sementara warga terdampak bencana tanah longsor. Muhammad Ilyas, TVRI Sulsel melaporkan. Sementara itu, saudara, pasca terjadinya longsor di Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, listrik padam dan aktivitas warga lumpuh di malam hari. Beginilah suasana di lokasi bencana tanah longsor Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, gelap gulita pasca terjadinya bencana tanah longsor. Aktivitas warga di malam hari lumpuh karena tidak ada alat penerang yang disediakan oleh pemerintah, sehingga warga lebih memilih tinggal di rumah menggunakan alat penerang seadanya. Menurut Ketua RT 03 Kelurahan Batang Barat, Markus, sejak terjadinya longsor di wilayah ini gelap gulita. Aktivitas di malam hari lumpuh. Kalau kondisi sekarang ini mati lampu ya, Pak? Mati lampu. Itu karena apa, Pak? Karena ini akibat longsor yang bencana besar ini. Ya, memang ada tiang listrik yang tumbang. Kalau tiang listrik itu banyak, puluhan. Warga berharap agar pihak PLN segera mengatasi peralatan yang rusak akibat longsor ini, supaya warga dapat beraktivitas di malam hari. Setelah lebih 10 tahun menanti, warga desa Pakasalo akhirnya mengadu ke DPRD perihal jalan rusak yang sangat meresahkan sampai pernah menelan korban. Sejumlah warga desa Pakasalo, Kecamatan 2 Bocoy, Kabupaten Bone, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bone untuk menyampaikan aduan terkait kondisi jalan rusak sepanjang kurang lebih 4 km di desa Pakasalo sampai desa Kampoti yang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Salah seorang warga, Muhammad Saing, mengatakan jika selama ini lebih 10 tahun telah dijanjikan dan setiap tahun pula dimasukkan dalam musrembang dan disetujui, namun tetap tidak ada realisasi sehingga warga menjadi resah. Jika dalam kurun waktu 14 hari belum ada respon dari pemerintah, perwakilan warga mengancam akan melakukan penutupan jalan.
Kami adalah menuntut perbaikan jalan di Poros Pekasa Laut Cendana, di mana itu yang sudah rusak selama kurang lebih 10 tahun itu sampai sekarang tidak ada perhatian pemerintah. Jika kami tidak direspon, mungkin 2 minggu ke depan kami turun aksi. Sementara Ketua Komisi 2 Andi Muhammad Idris Rahman menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi warga untuk disampaikan ke pemerintah daerah. Begitupun Ketua DPRD Pone Irwandi Burhan akan memfasilitasi antara warga dan pemerintah terkait untuk bersama melakukan musyawarah di gedung DPRD. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 kembali mengumumkan adanya 34 orang kasus positif berdasarkan hasil sampel swab yang diterima Sabtu kemarin. Berdasarkan data yang diumumkan melalui jubir gugus tugas COVID-19 Bulukumba, dari 34 orang tambahan kasus positif melalui hasil swab Sabtu kemarin, maka total keseluruhannya sudah di angka 123 kasus positif COVID-19. Di mana tambahan 34 kasus tersebut merupakan hasil tracing atau penularan kontak erat beberapa pasien 029, 030, 042, dan 043. Dikatakan dari 123 pasien kasus positif Bulukumba, 3 orang meninggal dunia, 2 orang dari Kecamatan Ujung Bulu, dan 1 orang dari Kecamatan Kindang. Sementara untuk tambahan pasien positif yang sembuh sebanyak 5 orang. Dari 5 orang itu, 3 diantaranya adalah tenaga kesehatan yang saat ini sudah dijemput oleh tim gugus COVID-19 di Hotel Al Madeira, Makassar. Adapun 2 tambahan pasien sembuh lainnya, yaitu pasien 031 Ujung Bulu dan pasien 037 alamat Gantarang, di mana keduanya diisolasi mandiri di rumahnya dan saat ini diregister sebagai pasien sembuh oleh gugus tugas COVID-19 Bulukumba. Dengan tambahan 5 pasien positif sembuh ini, maka jumlah kasus positif yang sembuh COVID-19 di Bulukumba sebanyak 25 orang dari 123 kasus. 3 orang meninggal dan 72 orang lainnya masih dirawat atau isolasi mandiri. Dari Bulukumba, Mustari Pardi melaporkan. Saudara, sebuah rumah di Kelurahan Lembo, Makassar menjadi sasaran pengerusakan sekelompok orang yang diduga menjadi tempat persembunyian seorang residivis. Sebuah rumah di Kelurahan Lembo, Makassar semalam menjadi sasaran pengerusakan sekelompok orang yang tak dikenal setelah salah seorang rekan mereka dilaporkan oleh seseorang tengah bersembunyi di rumah tersebut. Para pelaku yang diduga lebih dari 1 orang tersebut melakukan pengrusakan terhadap rumah salah seorang warga karena diduga pemilik rumah telah memberikan informasi kepada polisi tentang keberadaan rekan mereka yang bersembunyi di rumah tersebut. Pencarian seorang anggota residivis oleh tim gabungan Resmo Polda Sulsel dan Polres Pelabuhan di rumah tersebut dilakukan karena pelaku yang telah dilumpuhkan dengan timah panas oleh polisi melarikan diri dan bersembunyi di rumah tersebut. Kedatangan polisi untuk menangkap pelaku di rumah itu membuat rekan pelaku marah dan mengerusaki rumah warga. Polisi yang sudah mengepung rumah tersebut segera meminta pelaku untuk menyerahkan diri sebelum petugas mengambil tindakan. Pelaku berhasil ditangkap tanpa melakukan perlawanan, sementara kelompok orang yang melakukan pengrusakan rumah warga masih dalam pencarian pihak kepolisian. Pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Toraja dibuka secara online dan perekaman KTPL hanya berlaku bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Toraja melayani masyarakat dengan menggunakan sistem daring, yaitu melalui WhatsApp dan Instagram. Warga yang hendak mengurus kartu keluarga dan KTP atau kebutuhan lainnya tinggal mengirim foto ataupun kelengkapan lainnya. Hal ini mulai diterapkan sejak adanya pandemi COVID-19. Namun, kini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanah Toraja pun membuka pelayanan perekaman KTP khusus bagi siswa yang baru tamat SMA, SMK. Hal ini dikarenakan para siswa yang baru tamat itu harus memiliki kartu penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Pelayanan KTP pun hanya diprioritaskan untuk anak sekolah yang ingin melanjutkan pendidikan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Melalui perintah dari
pemerintah daerah melalui wakil bupati disampaikan ke kami untuk membuka layanan perekaman KTPL sehingga mulai pada tanggal 8 Juni 2020 kami sudah mulai melakukan pelayanan perekaman KTPL di kantor dinas kependudukan, tetapi itu terbatas kami lakukan hanya untuk anak-anak sekolah yang sangat membutuhkan akan KTPL ini. Sementara bagi masyarakat yang ingin mencetak KTPL tetap harus bersabar menunggu adanya stok belangko yang dikirim dari pusat. Dari Tanah Toraja, Layuk Tangke melaporkan. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini dalam segmen Rona-Rona. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Dipersembahkan oleh Saudara Bupati Pindrang Andi Irwan Hamid meninjau posko Bala Ewako untuk penerapan new normal di Kabupaten Pindrang. Seiring penerapan new normal sekaligus memperingati Hari Bayangkara ke-74, Bupati Pindrang Andi Irwan Hamidi bersama Kapolres Pindrang meninjau Bala Ewako atau rumah melawan COVID-19 di Kelurahan Pamase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pindrang. Dalam peninjauannya, Bupati Pindrang melihat langsung penerapan protokol kesehatan dan panel data berbagai kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19. Posko Bala Ewako dilakukan bersama petugas kepolisian, Babim Kapnipmas, TNI Babinsa, tim medis Puskesmas, pemerintah kelurahan setempat dan sejumlah organisasi kemasyarakatan. Bupati Pindrang Andi Irwan Hamid mengatakan posko Bala Ewako akan memaksimalkan langkah pencegahan dan penanganan COVID-19 di setiap desa dan kelurahan, sehingga seluruh kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh petugas gabungan bersama masyarakat sesuai protokol kesehatan. Keberadaan posko Bala Ewako di setiap desa dan kelurahan akan menjadikan masyarakat lebih membudidayakan kebiasaan menjalankan protokol kesehatan dalam penerapan new normal, sehingga memutus mata rantai penularan COVID-19 dan nantinya akan difungsikan sebagai pusat kegiatan program pembangunan pemerintah Kabupaten Pindrang. Jelas sudah minimalisir memutus mata rantai COVID, itu sudah pasti. Kedua, ini sekaligus memotivasi masyarakat kita supaya ini berkelanjutan.
Jadi jangan kena cuma persoalan COVID sehingga ada kegiatan seperti ini. Jadi setelah ini dilakukan, kita mau kegiatan-kegiatan ini berlanjut terus. Karena itu kunci. Sampai pasca COVID Bukan pasca COVID, pokoknya seterusnya ini dilanjutkan. akan diterapkan Ini selanjutnya. akan diterapkan selanjutnya. Ini tergantung partisipan masyarakat dan kesadaran masyarakat. Posko Bala Ewako akan didirikan di seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Pindrang. Asnadikala melaporkan. Menjelang Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-74, Kepolisian Polsek Lembang bersama pemerintah Kecamatan Lembang dan Koramil 140407 Lembang salurkan bantuan sembako kepada warga kurang mampu di daerah pegunungan. Terjadi. Menjelang HUT Bayangkara ke-74, Kepolisian Polsek Lembang bersama pemerintah Kecamatan Lembang dan Koramil 140407 Lembang Pindrang menyalurkan bantuan sembako bagi puluhan warga kurang mampu di daerah pegunungan Desa Letang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Sembako diangkut menggunakan motor jenis trail menuju Desa Letang, Kabupaten Pindrang karena merupakan daerah terpencil yang hanya bisa dilalui oleh motor trail. Dalam perjalanan, beberapa personil tak jarang terjatuh akibat jalan yang licin dan berlumpur. Menurut Kapolsek Lembang, AKP Gatot Yani, kegiatan ini merupakan aksi kemanusiaan Polri untuk membantu meringankan beban warga kurang mampu yang selama ini tak pernah mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah dan lembaga sosial kemasyarakatan. Untuk misi kemanusiaan, kepedulian untuk warga Letak, bantuan baksos Polsek Lembang harus sampai tepat sasaran di wilayah Letak. Perjalanannya sangat luar biasa, walaupun ekstrim, jaraknya jauh, Desa Letak, medannya berat. Syukur alhamdulillah itu seninya kalau kita main trail di daerah pegunungan, medannya berat, licin, kalau jatuh seperti itu sudah biasa. Selamat Hari Bayangkara ke-74. Bantuan sembako dalam rangka HUT Bayangkara ke-74 akan dilakukan setiap hari di kantor Desa Leteang, Kabupaten Pindrang, hingga seluruh warga kurang mampu daerah pegunungan, Kecamatan Lembang, Pindrang mendapatkan bantuan. Asnadikala melaporkan. Bagi pecinta wisata alam, keindahan pesona alam dari ketinggian, rugi rasanya jika tidak menikmati salah satunya jelajah wisata negeri di atas awan di Desa Supirang, Kabupaten Pindrang, dengan keindahan awan dan pegunungan yang eksotik. Pesona keindahan alam wisata di Sulsel tidak ada habisnya, sehingga bagi pencinta wisata petualangan alam sangat rugi rasanya jika tidak mendatanginya. Objek wisata alam negeri di atas awan di Dusun Butut Toding, Desa Supirang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, membuat komunitas trail dari komunitas Perkasa Trail, One Trail, X Trail, Kabupaten Pindrang, dan KTM Makassar menjelajah wisata negeri di atas awan, pegunungan Kabupaten Pindrang. Objek wisata alam negeri di atas awan berjarak 30 km dari Jalan Trans Sulawesi, ibu kota Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Selama dalam perjalanan, para trader dan pengunjung merasakan tantangan nyali saat melintas setiap medan jalan ekstrim, dari bukit ke bukit yang terjal. Bahkan para pengunjung dapat bersuah foto di setiap bukit dengan latar belakang keindahan pesona alam pegunungan perbatasan Kabupaten Pindrang dengan Kabupaten Toraja dan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Setibanya di objek wisata di negeri di atas awan, pengunjung menikmati langsung keindahan alamnya yang menyatu dengan kumpulan awan putih dengan suasana suhu dingin. Salah seorang pengunjung, Andi Palagau Kerang, mengatakan objek wisata alam negeri di atas awan sangat bagus untuk dijadikan tempat berwisata alam karena memiliki ketertarikan sendiri dengan keindahan kumpulan awan. Mulai pagi hingga sore dapat melihat proses terbentuknya awan kecil di langit. Kami dari survei jalur negeri di atas awan, ternyata Pindrang memiliki pesona alam yang luar biasa, yang hampir mirip dengan Tator. Kita di atas awan tadi. Objek wisata negeri di atas awan Kabupaten Pindrang tak kalah menariknya dengan objek wisata negeri di atas awan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Asnadikala
melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Akhir kata, saya Incem Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada garda terdepan yang menangani COVID-19 di Sulawesi Selatan. Tetap semangat dan sampai jumpa.